Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai smelting, reduksi, dan steel making. Ketiganya termasuk ke dalam proses pirometalurgi. Oke. Ya. Ini biji atau ore oksida ini merupakan sumber utama dari logam. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa mineral itu tidak hanya terdiri dari logam dan oksidanya, tapi juga ada misal logam yang berikatan dengan sulfida, kemudian logam yang berikatan dengan fosfor, kemudian logam yang berikatan dengan karbida dan lain sebagainya. Nah, tapi utamanya pada umumnya logam yang berikatan dengan oksida merupakan logam yang menjadi sumber utama. Karena apa? Karena logam yang berikatan dengan oksida itu biasanya memiliki konsentrasi atau konten logam yang lebih besar dibandingkan dengan jika logam tersebut berikatan dengan senyawa-senyawa yang lain. Ya. Sumber keduanya itu merupakan biji-biji sulfida atau yang berikatan dengan sulfida. Biasanya biji-biji sulfida ini karena tidak bisa tidak efisien untuk diproses menggunakan hidrometalurgi, biasanya dia diubah dulu biji sulfidanya ini menjadi biji oksida. Barulah nanti diproses menggunakan proses pirometalurgi. Ya, jadi pirometalurgi ini lebih banyak digunakan untuk mineral-mineral yang berikatan dengan oksida. Proses reduksi oksida adalah proses utama untuk ekstraktif metalurgi. Ya, jadi nanti kita akan berkenalan jauh lebih banyak dengan proses-proses reduksi ya dalam pirometalurgi. Karena kita ketahui bersama, misal salah satu contoh mineral oksida di sini adalah Fe2O3, yaitu mineral hematit. Tentu saja yang kita inginkan itu hanya logam Fe-nya dari mineral ini. Oksigennya akan kita buang. Nah, bagaimana cara membuang oksigennya? Yaitu dengan cara reduksi. Kemudian, biasanya untuk steel making atau pembuatan besi, pembuatan baja, suhu untuk direct reduction-nya atau proses reduksi langsungnya itu berkisar 1400 derajat Celcius ke atas. Ya, jadi menggunakan suhu yang sangat tinggi. Kalau kita lihat dari tipe prosesnya, proses smelting ini sebenarnya dibagi lagi menjadi dua macam. Jadi yang pertama adalah carbon packed bed smelting. Jadi karbonnya ini yang berfungsi sebagai reduktan atau reaksi yang akan bereaksi nantinya dengan logam-logam oksida, itu dia dimasukkan dari bagian atas tempat peleburannya atau tanurnya. Kemudian logam-logam yang dalam bentuk lam, kemudian pelet, dan juga ada bahan-bahan tambahan itu juga dimasukkan dari bagian atas tanurnya. Kemudian pemanasannya terjadi karena ada udara panas yang dimasukkan dari bagian bawah tanur. Ya, jadi udara panas ini akan perlahan-lahan naik menembus lapisan-lapisan umpan yang dimasukkan dari bagian atas. Kemudian setelah proses smelting tersebut selesai, maka produknya ini nanti akan terakumulasi dari bagian bawah tanurnya. Biasanya produknya itu hanya terdiri dari dua macam, yaitu hot metal atau
logam yang telah meleleh, dan juga slagnya. Slagnya ini biasa kita kenal dengan terak. Jadi terak ini adalah komponen-komponen seperti silika, aluminium, kalsium yang memiliki densitas lebih rendah dibanding metalnya atau logamnya. Biasanya dia berupa kerak di atas bagian hot metalnya. Ya, jadi kalau kita bisa bayangkan sedikit, hot metalnya itu dia akan berada di bagian merah ini. Sedangkan teraknya berada di bagian yang kuning. Sehingga kita bisa memisahkan hot metal dan juga teraknya dengan cara yang mudah. Itu untuk carbon packed bed smelting. Kemudian in bed smelting reduction. Ya, jadi bedanya adalah di tempat memasukkan sampelnya atau tempat masukkan umpannya. Jadi di sini coal yang bertindak sebagai reduktan atau agen pereduksi itu dipanaskan terlebih dahulu atau dikeringkan menggunakan dryer dan dimasukkan dari bagian bawah tanurnya. Kemudian oksigen atau penyuplai panas di sini, oksigen dalam bentuk hot blast pada suhu 1200 derajat Celcius yang mempunyai komponen 35% oksigen di dalam flow tersebut, itu diumpankan dari bagian atas tanur. Jadi dihembuskan dari bagian atas menuju umpannya. Setelah proses smelting terjadi, slabnya ini akan dikeluarkan dari bagian sisi sebelah satunya, dan hot metalnya ini nanti akan dipisahkan dari slagnya tersebut. Kemudian gas panas hasil pembakaran atau hasil peleburan di dalam tanur ini tidak serta-merta dibuang di dalam in-bed smelting reduction, tapi dialirkan kembali untuk memanaskan umpannya. Ya, umpannya di sini contohnya adalah biji besi, itu untuk pemurnian besi ya. Ya. Jadi biji besi atau hematit di sini dipanaskan terlebih dahulu menggunakan udara panas hasil pembakaran di tanur. Itu yang terjadi pada in-bed smelting reduction. Dan kalau kita lihat lebih detail apa sebenarnya yang terjadi pada sebuah tanur atau furnace, atau dalam hal ini spesifik adalah blast furnace. Mungkin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Blast furnace itu apa? Jadi blast furnace ini merupakan tempat terjadinya proses smelting atau peleburan. Ya. Jadi umpan dan reaktan reduksinya atau reduksinya itu dimasukkan dari bagian atas membentuk layer-layer. Ya. Jadi di sini layer umpan atau biji besi, kemudian di bawahnya ada layer coke-nya lagi sebagai pereduksi, ya. Dan juga begitu seterusnya. Di bawahnya ada umpan lagi, dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, jadi disusun seperti itu, layer-layer terbentuk dari layer-layer, sedangkan udara panas itu akan disuplai dari bagian bawah blast furnace. Ya. Kemudian panas akan menjalar dari bawah ke atas, dan perubahan atau proses reduksi yang semulanya mineralnya itu berupa Fe2O3, ini akan terjadi sepanjang perjalanannya dari atas ke bawah furnace. Kalau kita lihat reaksi apa yang terjadi, kita bisa lihat di diagram ini. Jadi di diagram ini kita bisa lihat sumbu Y-nya ini merupakan ketinggian dari furnace-nya. Ya, jadi 0 sampai 20 meter umumnya. Dan sumbu X-nya ini ada temperatur. Kalau kita lihat
ada dua garis di sini, garis putus-putus dan garis solid. Garis solid ini menandakan garis komponen yang ada di dalam blast furnace tersebut dalam keadaan solid, sedangkan garis putus-putus ini menandakan komponen gas yang ada di dalam blast furnace. Komponen gasnya itu ada apa saja? Tentu saja ada gas CO, hasil pembakaran karbon atau coke. Ya. Kalau kita lihat di sini Fe2O3 apabila dia bereaksi dengan CO, ya, dia akan menghasilkan Fe3O4 dan gas CO2. Kalau kita lihat, ini merupakan proses reduksi yang pertama pada proses pemurnian besi atau iron making. Reaksi ini terjadi pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Di sini kalau kita lihat titik pertemuan reaksi dan juga antara garis solid dan juga putus-putus ini, dia sekitar 900 atau 950 derajat Celcius. Kemudian Fe3O4 yang telah terbentuk tadi, apabila dia bereaksi lagi dengan gas CO pada suhu 900 derajat Celcius, dia akan membentuk FeO. Ya. FeO dan juga gas CO2. Ya. Tentu saja ini terjadi masih di bagian atas dari tanurnya atau bagian atas dari blast furnace-nya. Kalau kita lihat di ketinggian di sini hampir 14 meter ya. 14 atau 15 meter itu sudah tereduksi menjadi FeO yang semulanya tadi Fe2O3. Kemudian masuk tidak tereduksi FeO-nya, barulah di bagian 4,5 meter di sini FeO akan bereaksi dengan gas CO, menghasilkan Fe yang melebur atau besi lebur dan juga gas CO2. Dan juga ada sebagian FeO yang tidak tereduksi. Jadi itu proses sebenarnya yang terjadi di dalam blast furnace. Kalau kita lihat dari diagram RIS ini menggambarkan seberapa banyak oksigen sebenarnya yang dibuang per 1000 kg Fe yang dihasilkan. Jadi pada proses pertama tadi, ya, sini kalau kita lihat totalnya itu 430 kg. Ya, di sini 430 kg oksigen yang dihilangkan dari Fe2O3 untuk menjadi Fe di bagian bawah. Jadi pada saat perubahan Fe2O3 menjadi Fe3O4 itu sebanyak 48 kg oksigen dari totalnya di sini 430 kg oksigen itu akan terbuang. Kemudian pada proses reaksi P3O4 dengan gas CO itu sebanyak 80 gram oksigen yang terbuang. Kemudian pada saat reaksi FeO menjadi Fe, Fe di bagian bawah, ini paling banyak kalau kita lihat sebanyak 302 kg oksigen yang harus dibuang. Jadi kenapa itulah perubahan FeO di sini, ya, perubahan FeO menjadi Fe itu memerlukan zona dan juga waktu yang lebih banyak. Karena oksigen yang harus dibuang itu lebih banyak dari reaksi-reaksi sebelumnya. Itu 302 kg. Nah, kalau kita persenkan 302 kg per totalnya 430. Ya, itu sekitar 80%.
Itu juga kalau kita baca ke diagram RIS di sini, diagram ini menunjukkan reaksi mana yang akan berhasil dan reaksi mana yang tidak akan berhasil. Jadi di sini ada term atau variabel baru, yaitu utilitas dari CO. Maksudnya utilitas dari CO ini adalah persen CO2 dibagi dengan persen CO plus persen CO2 dikali dengan 100 di bagian produknya. Karena kita ketahui bersama, kalau kita lihat di sini, reaksinya itu selalu CO2 dan CO ini selalu ada di dalam reaksinya. Jadi selalu termasuk di dalam reaksinya. Jadi kalau kita bandingkan CO2 per CO plus CO2 di dalam masing-masing reaksi, untuk indirect reaction seperti ini kan indirect reaction, maksudnya indirect reaction itu adalah mineralnya ini tidak direaksikan langsung menggunakan reaksi solid-solid dengan karbon, tetapi direaksikan dengan hasil pembakaran karbon, yaitu gas CO. Itu indirect reaction. Jadi kalau kita lihat di sumbu Y, diagram RIS ini adalah persen direct reduction-nya. Jadi kalau kita tidak memakai reduksi langsung atau direct reduction, maka kita harus memplot persen direct reduction-nya itu di titik 0. Sedangkan kalau kita mengetahui pemakaian gas CO atau utilitas gas CO di dalam reaksi kita, maka kita akan bisa membuat suatu garis reaksi dari 0 ke utilitas CO di sini. Ya. Kalau misalkan kita menggunakan utilitas CO yang itu sebanyak 30% di sini, maka kita akan mendapatkan garis yang ini. Artinya apa? Artinya reaksi tersebut bisa dimungkinkan terjadi. Reaksi mana yang tidak bisa terjadi? Yaitu reaksi yang menembus garis equilibriumnya. Jadi ini merupakan garis equilibriumnya. Garis ini merupakan garis equilibriumnya. Jadi apabila ada garis yang menembus garis equilibriumnya ini, dia reaksinya tidak akan terjadi. Ya. Dikarenakan apa? Tentu saja kalau kita balik lagi ke blast furnace tadi, gas panas atau proses peleburan itu terjadi dari bagian bawah blast furnace. Perlahan-lahan akan naik ke bagian atas. Ya. Tentu saja kita tadi telah mengetahui banyaknya atau konsumsi oksigen yang harus dihilangkan dari masing-masing reaksi itu seperti apa. Jadi kalau semakin banyak oksigen yang harus dihilangkan ya dari masing-masing reaksi tersebut, maka gas CO yang dibutuhkan itu juga semakin besar. Artinya kalau gas CO-nya sudah habis kita pakai untuk merubah FeO menjadi Fe di zona ini, maka gas CO itu tidak akan tersisa lagi untuk merubah Fe3O4 menjadi FeO. Ya, itulah yang dicoba digambarkan di dalam diagram RIS ini. Jadi maksudnya garis keseimbangan atau equilibrium line di sini adalah menggambarkan bahwa gas CO itu harus cukup untuk sampai ke atas. Ya. Aku kira SO di sini. Ya. Jadi maksudnya garis keseimbangan di sini adalah
basis pemakaian gas CO itu masih cukup atau tidak hingga ke bagian atas dari blast furnace. Bagaimana cara mengetahui persen utilitas gas CO di sini? Nanti akan kita bahas. Kalau kita tinjau lagi, indirect reduction itu dia terdiri dari terbagi menjadi dua macam lagi. Ada proses yang langsung atau one single step nanti itu dapat merubah Fe3O4 langsung menjadi Fe. Tapi ada juga yang menggunakan dua stage di mana Fe3O4 ini dirubah dulu menjadi FeO, kemudian dirubah menjadi Fe. Ya. Sebenarnya di sini ada 3 stage ya. Semulanya kan bukan merupakan Fe3O4, tetapi Fe2O3 yang diubah kemudian menjadi Fe3O4. Ini tadi sudah kita bahas utilitas CO. Jadi kalau kita lihat di sini untuk mengubah Fe3O4 menjadi FeO itu harus disisakan CO di dalam produknya itu sebanyak 0,25. Sedangkan untuk mengubah FeO menjadi Fe itu harus disediakan 2,3 CO per CO2 di bagian produknya. Mari kita lihat bagaimana detailnya. Jadi sekarang kita masih membahas indirect reduction ya. Tentu saja pada suhu reaksinya 900 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat reaksinya dari Fe2O3 itu kalau kita reaksikan dengan CO ya, kalau menggunakan one single stage artinya tadi perubahan langsung dari Fe3O4 menjadi Fe tanpa melalui FeO terlebih dahulu, prosesnya akan menjadi seperti ini. Fe2O3 direaksikan dengan CO akan menghasilkan Fe dan juga gas CO berlebih dan di sini ada CO2. Ya. Nominal 2,3 di produk pada gas CO ini harus tetap dijaga atau harus selalu tersedia. Perbandingan koefisien CO dan juga CO2 di sini harus selalu 2,3. Ya, kalau kita lihat di sini kan kalau kita bandingkan koefisiennya kan kalau CO itu adalah 3 dikali dengan 2,3. Sorry. Ya. Kemudian dibagi dengan koefisien dari CO2-nya yaitu 3. Kalau kita hapus 3-nya, maka kita akan mendapatkan gas CO berlebih itu sebanyak koefisiennya adalah 2,3. Jadi 2,3 ini harus selalu tersedia untuk proses di atasnya. Ya. Jadi 2,3 itu ada di sini. Ya. Ini selalu harus tersedia untuk merubah Fe3O4 menjadi FeO, kemudian Fe2O3 menjadi Fe3O4. Nah, kalau kita hitung kebutuhan karbon atau reduksinya, kita akan mendapatkan kalau misalkan kita pakai basis 1000 kg Fe produk yang dihasilkan, maka kita bisa menghitung banyak karbon yang dibutuhkan. Tuh, yang merah ini adalah mol dari Fe2O3 ya. Mol dari Fe.
massa dibagi dengan massa molekul relatifnya, dikalikan dengan koefisien dari CO-nya, dari CO-nya yang diumpan, kemudian dibagi dengan koefisien dari Fe yang dihasilkan, dikalikan dengan 12. 12 ini merupakan massa molekul relatif dari C-nya. Maka kita akan mendapatkan 1060 kg karbon yang harus disuplai untuk menghasilkan 1000 kg Fe di dalam produk. Itu kalau kita pakai proses dengan satu stage. Beda halnya kalau kita pakai 2 stage, masih dalam indirect reduction dan suhu reaksinya. Kita sudah mengetahui bahwa CO dibandingkan dengan CO2 itu harus selalu 2,3 supaya proses di atasnya itu dapat berlangsung. Kemudian kalau kita lihat di sini, dari FeO, kalau kita reaksikan dengan CO, maka dia otomatis akan menghasilkan Fe dan juga gas CO dan CO2. Di sini gas CO di bagian produk itu harus selalu tersedia 2,3. Gas CO dari 2,3 dari bagian dari reaksi ini akan dibawa ke bagian atas untuk bereaksi dengan Fe2O3 yang menghasilkan FeO. Jadi Fe2O3 direaksikan dengan gas CO hasil pembakaran atau hasil peleburan FeO dari reaksi pertama, ditambah dengan CO2 produknya, maka akan menghasilkan FeO plus 1,8 CO. Masih ada 1,8 CO di sini dan juga 1,5 CO2. Kita lihat perbandingan antara CO per CO2-nya ini masih lebih dari 1. Sedangkan kita ketahui bahwa syarat terjadinya proses perubahan dari Fe2O3 maupun Fe3O4 menjadi FeO itu hanyalah 0,25. Perbandingan CO per CO2 di dalam produknya. Kalau kita lihat dari reaksi ini, kita bandingkan 1,8 dibagi dengan 1,5, yaitu masih lebih besar dari 1. Artinya reaksi ini dapat berlangsung. Dan kalau kita hitung lagi, seberapa banyak karbon sekarang yang kita butuhkan, dengan perhitungan yang sama dengan sebelumnya, yaitu lebih sedikit, yaitu 707 kg karbon. Artinya kita hanya membutuhkan batu bara yang lebih sedikit untuk mereduksi biji besi. Kemudian, dua proses yang tadi kita bahas merupakan proses indirect reduction atau reduksi tidak langsung. Sekarang kita akan masuk ke reduksi langsung. Jadi kalau reduksi langsung, biji besi atau hematit di sini Fe2O3 direaksikan dengan karbon panas. Yang akan langsung menghasilkan logam Fe lebur dan juga gas CO. Kalau kita hitung kebutuhan karbonnya di sini jauh lebih sedikit, yaitu 321 kg karbon untuk basis 1000 kg Fe yang diproduksi. Tapi tentu saja kalau proses direct atau proses langsung, reduksi langsung, itu dia membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Nah, sekarang hanya tugas engineer untuk menentukan titik optimum dari dua proses reduksi ini, baik indirect maupun direct reduction. Apakah optimumnya itu proses indirect dan direct reduction ini digabung atau dicampur? Nah, nanti yang harus kita tinjau
adalah dengan menggunakan diagram RIS-nya. Jadi kalau persen direct reduction-nya di sini misalnya 50, hampir lebih dari 50%, kita memakai direct reduction atau reduksi langsung, dan juga kita memakai mengutilitas atau memakai gas CO-nya itu hampir 90%, maka semua reaksinya akan dapat berlangsung. Ya. Jadi kira-kira seperti itu titik optimum dari penggunaan proses direct dan juga indirect reduction. Kemudian, ya ini yang telah kita bahas tadi, ya, ini proses indirect reduction. Jadi dari Fe2O3, yang pertama biji besi yang dimasukkan dari bagian atas belas furnace tadi, kemudian dia bereaksi dengan gas CO, menghasilkan Fe3O4, atau biasa kita kenal dengan magnetit. Magnetit ini, Fe3O4, kemudian bereaksi lagi dengan gas CO dari bagian bawah, ya, hasil pembakaran karbon dan juga gas panas, maka Fe3O4 plus CO akan menghasilkan FeO dan gas CO2. Kemudian barulah dari FeO ini dia akan bereaksi lagi dengan gas CO menghasilkan Fe. Persen utilitas CO, perbandingan CO per CO2 di dalam produk itu kita dapatkan dari reaksi utamanya. Ya. Jadi dari reaksi yang pertama ini, apabila tidak terdapat CO di dalam produknya, itu tidak apa-apa. Ya. Reaksinya masih akan tetap berlangsung. Tapi kalau sudah masuk ke reaksi kedua, perubahan atau reduksi Fe3O4 menjadi FeO, itu perbandingan CO dan CO2 di bagian produknya ini harus lebih besar atau sama dengan 0,25. Artinya apa? Artinya harus ada gas CO yang tersisa dari proses tersebut. Kenapa harus sisa dari proses ini? Karena dia akan dibawa lagi. Gas CO-nya ini yang tersisa akan bereaksi dengan reaksi yang atas, reaksi yang pertama. Kalau kita lihat dari blast furnace, ya, dia kan bentuknya seperti ini. Ya. Jadi yang masuk dari bagian atas ini adalah Fe2O3. Kemudian bereaksi dengan gas CO2 menjadi Fe3O4. Ya, sama seperti ini. Kemudian setelah bereaksi lagi dengan gas CO, maka dia akan membentuk FeO. Dan juga FeO setelah bereaksi menggunakan dengan gas CO, dia akan membentuk Fe molten atau Fe yang telah terlebur di bagian bawah sini. Ya, itulah kenapa gas CO-nya ini setelah bereaksi dengan FeO di bagian bawah ini, dia harus selalu bersisa. Ya, harus selalu berlebih untuk bereaksi lagi dengan Fe3O4. Nah, dari Fe3O4 ini juga harus ada lebihnya. Ya, lebihnya itu berapa? Ya tadi 0,23. 0,25. Kemudian pada bagian bawah FeO menjadi Fe, itu harus terdapat CO berlebih sebanyak 2,3 di bagian produknya. Jadi perbandingan CO banding CO2 itu harus selalu 2,3 di bagian bawahnya agar reaksi di atasnya dapat berlangsung. Persen utilitas dari masing-masing reaksinya ini, yang paling atas nih utilitasnya 100% karena semua gas CO-nya itu terpakai dalam reaksi. Kemudian pada reaksi nomor 2 ini sebanyak 80%, artinya masih tertinggal 20% di dalam produknya. Kemudian
utilitas gas CO di dalam reaksi yang paling bawah ini hanya 30%. Artinya masih 70% CO-nya itu belum bereaksi. Artinya 70%-nya itu dibawa ke reaksi di atasnya. Itu proses direct dan juga indirect reduction. Mungkin tadi sudah kita ketahui ya, kalau direct reduction atau reduksi langsung itu Fe2O3-nya berkontak langsung dengan karbon. Ya, biasanya hasil pembakaran dari coal atau pembakaran batu bara, ya, yang biasa kita kenal dengan coke. Ya. Kemudian untuk indirect reduction, ini reaksinya, pereduksinya itu berupa gas CO. Ya, gas CO-nya didapat dari mana? Yaitu dari pembakaran coke tadi, dibakar menggunakan O2, maka dia akan menghasilkan gas CO. Oke, itu beda dari direct dan juga indirect reduction. Sekarang kita masuk ke Ellingham diagram. Ellingham diagram ini digunakan apabila kita akan berinteraksi dengan proses-proses reduksi dan juga proses oksidasi pada suhu tinggi. Nah, di Ellingham diagram ini, Anda dapat melihat ada berbagai macam reaksi. Setiap garis-garis ini mencerminkan reaksi. Jadi di sini ada reaksi Fe34 plus O2 menjadi Fe2O3. Reaksi ini merupakan reaksi oksidasi, adanya penambahan oksigen di dalam reaksi ini. Ya, berarti kebalikannya, dari Fe2O3 ke arah kiri, itu merupakan proses reduksi. Berarti Ellingham diagram ini bisa kita pakai untuk menggambarkan proses reduksi pada pirometalurgi. Dari bawah ke atas itu menandakan reaksi oksidasinya itu adalah reaksi yang semakin stabil. Artinya di sini reaksi antara Ca plus O2 membentuk CaO itu lebih stabil dibandingkan dengan reaksi Fe34 plus O2 menjadi Fe2O3. Artinya apa? Artinya CaO atau Ca di sini dapat dipakai untuk mereduksi atau membalikan reaksi yang atasnya. Jadi kalau kita tambahkan Ca ke dalam reaksi ini, maka reaksinya itu akan berubah arah menjadi ke kiri, atau dari Fe2O3 menjadi Fe34 plus O2. Artinya Ca dapat mereduksi reaksi yang berada di atasnya pada Ellingham diagram ini. Di sumbu Y ini akan kita lihat adalah nilai delta G-nya atau nilai perubahan energi Gibbs-nya. Dan di sumbu X kita akan lihat di sini ada temperatur atau suhunya. Jadi kita bisa menentukan nilai delta G dan juga temperatur dari sebuah reaksi yang tengah berlangsung. Dan dari data ini juga, sebagaimana kita ketahui bahwa delta G, perubahan energi Gibbs, ini setara atau sama dengan perubahan entalpi standar, ditambah dengan T dikalikan dengan ds. Ya, T di sini adalah temperatur dalam Kelvin. Kemudian delta S-nya di sini adalah perubahan entropi. Jadi kalau kita lihat dari Ellingham diagram ini, kita bisa melakukan atau memprediksi secara kasar seberapa besar nilai delta G dari sebuah reaksi dan juga pada temperatur berapa reaksi tersebut dapat berlangsung.
Nah, kalau kita lihat di sini seperti contohnya tadi di blast furnace, indirect reduction ya. Kalau kita lihat di garis warna hijau, ini ada reaksi Fe plus O2 menjadi FeO. Bagaimana kita merubah arah reaksi tersebut menjadi arah reduksi, yaitu dengan mereaksikannya dengan CO atau mereaksikannya dengan C, karbon. Kalau kita menginginkan prosesnya itu proses indirect, maka kita harus mereaksikannya dengan gas CO, garis yang berwarna ungu. Jadi pertemuan atau cross dari garis yang berwarna hijau, reaksi Fe plus O2 menjadi FeO atau garis oksidasinya, dengan garis oksidasi dari C plus O2 menjadi gas CO, itu merupakan garis terjadinya reaksi reduksi. Pada suhu dan delta G, berapa reaksi tersebut dapat terjadi? Dari Elingham diagram ini kita biasa bisa menentukan suhu dari proses tersebut. Nah, kalau kita lihat titik pertemuannya di sini, kalau kita tarik ke sumbu X, ya, temperatur minimal untuk terjadinya proses reduksi tersebut adalah hampir 800 derajat Celcius. Dan juga nilai delta G-nya itu kira-kira di sini minus 400 kilojoule per mol. Begitu juga dengan reaksi-reaksi yang lain, misal kita ingin mereduksi nikel oksida menjadi nikel, maka kita jika kita menggunakan indirect reduction, maka kita harus lihat persimpangannya atau cross-nya dengan reaksi CO. Ya. Jadi kira-kira di sini reaksinya tersebut akan terjadi di seputaran 500 derajat Celcius dan nilai delta G-nya itu adalah kira-kira minus 350 kilojoule per mol. Ingat di sini adalah minus delta G. Jadi semua nilai di sini adalah nilai negatif. Kemudian dari Elingham diagram ini juga, karena kita mengetahui nilai delta G standar itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari nilai delta H dan delta S, tapi juga dari tekanan oksigen, maka kita bisa mengetahui reaksi tersebut nilai delta G-nya berapa dari tekanan oksigen yang disalurkan ke dalam reaksi oksidasi. Misal kita lihat di sini reaksi Fe3O4, ya, garis yang ini, apabila kita memakai tekanan oksigen sebagai suplai reaktannya, di sini sebesar 10 pangkat misalnya 10 pangkat minus 2 atm, ya, maka reaksinya tersebut akan terjadi pada titik pertemuannya. Kira-kira di sini itu kira-kira di hampir 1300 derajat Celcius baru reaksi oksidasi tersebut dapat terjadi. Dan nilai delta G-nya tinggal kita tarik ke sumbu Y-nya. Itu kegunaan lain dari Elingham diagram. Begitu juga dengan pemakaian karbon apabila kita mereaksikan logam-logam oksida dengan karbon. Kita bisa mengetahui nilai delta G-nya itu dengan mengetahui cross atau persilangan antara garis reaksi dan juga garis karbonnya. Garis karbon di sini diwakili dengan perbandingan CO per CO2 di dalam produknya. Ya. Itu untuk Elingham diagram. Kemudian kita beralih ke steel making atau pembuatan baja. Jadi banyak yang menyebutkan bahwa konsumsi baja itu merupakan indikator kesejahteraan dari sebuah negara.
Kalau kita lihat posisi Indonesia itu masih ada di bagian kiri bawah dari chart atau dari grafik ini, dan kita lihat di sini ada Korea yang memang konsumsi bajanya itu tinggi dan juga pendapatan per kapitanya itu tinggi. Jadi bisa kita lihat ini merupakan garis linear antara konsumsi baja dan juga pendapatan per kapitanya. Dan juga kalau kita bandingkan produksi baja dengan produksi material-material lain seperti aluminium, magnesium, dan juga plastik, itu dari tahun ke tahun itu masih lebih tinggi dari material yang lain. Artinya apa? Artinya penggunaan baja dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk industri itu masih sangat tinggi. Tidak dapat dipungkiri. Namun pada zaman sekarang, baja itu tidak lagi dibuat dari ore atau diekstrak dari bijinya. Karena apa? Karena ya untuk melakukan proses tersebut sangat mahal. Kita harus mengkonsentrasikan terlebih dahulu ore yang kita punya, kemudian diproses di blast furnace untuk mendapatkan logam Fe cair. Sekarang pada zaman sekarang, Fe ataupun logam-logam yang lain itu bisa diekstrak dari scrap atau yang biasa kita kenal dengan urban mining, yaitu mengambil logam-logam dari rongsokan-rongsokan besi dan memisahkannya kembali menjadi logam-logam murni dari masing-masing elemen. Dan kalau kita lihat overview prosesnya, dari penggunaan scrap ataupun rongsokan tadi dengan penggunaan ore atau biji itu tidak jauh berbeda, hanya berbeda di bagian peleburannya saja. Apabila ore-nya tadi dilebur menggunakan blast furnace, nah untuk scrap ini sendiri dia dilebur menggunakan electric arc furnace. Selebihnya prosesnya sama, yaitu proses casting dan juga proses rolling dan pengaplikasiannya itu sama. Ini juga salah satu contoh untuk produksi besi dan baja. Prosesnya secara garis besar memang memakai pirometalurgi secara keseluruhan, mulai itu dari basic oxygen vessel, furnace oksigen, kemudian menggunakan blast furnace, electric arc furnace, dan lain sebagainya. Untuk sumber atau raw material dari biji besi itu sendiri, biasanya didapatkan dari beberapa mineral, yaitu mineral utamanya adalah magnetit, Fe3O4, yang mempunyai konten atau konsentrasi Fe sebesar 72% di dalam mineralnya. Kemudian diikuti dengan hematit, ilmenit, dan juga limonit. Ya, hematit ini Fe2O3 kita ketahui bersama bahwa Fe-nya itu sebesar 69,94% di dalam mineral tersebut. Dan kalau kita bandingkan dengan ilmenit yang merupakan sumber utama dari titanium juga, itu konsentrasi Fe di dalam mineral tersebut hanya 36,8%. Maka dari itulah kenapa magnetit masih menjadi primadona untuk sebagai raw material pemurnian besi. Ya, kalau kita lihat bentuknya seperti ini, warnanya itu keabu-abuan menuju ke hitam, kemudian spesifik gravitinya besar 5,16 hingga 5,18 gram per cm kubik, ya, bersifat magnetit sesuai dengan namanya. Kemudian untuk hematit ini warnanya dia sudah agak ke merah-merahan. Biasanya terdapat di deposit low grade dari
kumpulan-kumpulan deposit pasir besi. Kemudian ada geotit. Geotit ini yang banyak terdapat di sekitar kita di Pulau Sulawesi. Hanya mengandung besi sekitar 63% dan 27%-nya itu adalah oksigen, dan sebagian kecil masih mengandung logam-logam lain seperti nikel dan juga copper, zinc, dan lain sebagainya. Ilmenit yang merupakan sumber utama juga untuk titanium itu memiliki konsentrasi Fe sebanyak 36,8% di dalam mineral. Ini gambaran mineral ilmenit. Untuk depositnya sendiri di Indonesia atau keterdapatannya di Indonesia itu kita paling banyak mempunyai biji laterit, tipe laterit itu di Kalimantan Selatan, kemudian Pomalaa, Halmahera, dan daerah-daerah sekitarnya. Kemudian untuk iron sand sendiri, pasir besi itu banyak terdapat di bagian Jawa bagian selatan, kemudian Bengkulu, NTB, dan daerah sekitarnya. Ini merupakan sebaran keterdapatan raw material atau mineral-mineral yang mengandung besi di Indonesia. Kalau kita lihat di sini tadi ada di selatan Jawa, kemudian di Sulawesi Tengah, dan juga di bagian barat Sumatera. Mungkin nanti bisa ditinjau lebih langsung, lebih lanjut dalam video ini. Saya akan berikan linknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.